Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan juga dosen pengampu manajemen inovasi, Ibu Sieni SE MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Hafiz Nasution dan juga Ani Kobak dan Dito Alfrisa. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Produk Inovasi. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit tentang apa itu produk inovasi. Produk inovasi merupakan suatu terobosan yang dapat memberikan dampak positif serta mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Biasanya, produk inovasi dikaitkan dengan perkembangan kemajuan teknologi. Terciptanya produk inovasi ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga diharapkan nantinya bisa mendapatkan produk sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya strategi inovasi produk. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total dengan pengembangan produk lama yang lebih modern dan up to date dapat meningkatkan keinginan konsumen dan keputusan pembelian produk tersebut. Merilis produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pengembangan. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk lain. Layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting, yaitu yang pertama menciptakan nilai pelanggan customer atau pemasaran. Yang kedua yaitu inovasi produk dapat berasal dari keinginan konsumen akan suatu produk yang memenuhi kebutuhan market pun, atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk yang baru. Selanjutnya yaitu cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Salah satu suatu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi, yaitu yang pertama, strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan untuk penelitian dan mengembangkan manajemen teknologi dan upaya pengembangan produk, termasuk identifikasi prioritas, seleksi dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua yaitu proses implementasikan dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Yang ketiga yaitu penelitian, penerapan metodologi dan teknik untuk meneruskan mempelajari dan memahami pelanggan, pesaing dan keadaan lingkungan makro di pasar. Yang keempat yaitu iklim project, mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, penentuan individu dan tim sumber daya manusia. Yang kelima yaitu budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dan mengendalikan ide pengembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Yang keenam yaitu evaluasi matriks dan performa kinerja, merupakan pengukuran peluncuran dan pelaporan performa proyek pengembangan produk. Yang ketujuh yaitu komersialisasi, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, manajemen pasca peluncuran produk baru yang merangsang adopsi oleh customer dan distribusi pasar. Peran pemasaran dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sangat sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pembangunan sebuah produk. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk berhubungan erat. Meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan, sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P, atau yang bisa dibilang dengan product, price, place, dan promotion. Peluncuran produk baru dan performa.
dalam industri teknologi yang tinggi, menjadi yang pertama untuk meluncurkan produk baru dapat membawa manfaat yang signifikan seperti pangsa pasar yang lebih besar dan harga premium. Sebaliknya, keterlambatan pengenalan produk baru dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar atau bahkan lebih parah lagi kehilangan penjualnya. Para konsumen khususnya harus mengetahui tentang bagaimana asal mula suatu produk baru yang tersedia di pasaran, dari bagaimana munculnya ide produk baru, penelitian untuk pengembangan, kesesuaian untuk konsumen, sampai penelitian tentang bagaimana cara pemasaran yang baik sehingga pesan yang ingin diberikan oleh produk tersebut sampai kepada konsumen. Contoh implementasi inovasi produk, kita mengambil sampel dari Samsung. Nah, sejarah singkat Samsung. Samsung pertama kali didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea. Pada awalnya, Samsung itu hanya berfokus pada perdagangan ekspor yang menjual ikan kering Korea, sayur dan buah ke Manchuria dan Beijing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang visi dan misi dari Samsung. Visi yang dimiliki Samsung yakni Inspire the World, Create the Future. Nah, visi ini akan berlangsung hingga tahun 2020. Adapun misi yang dimiliki Samsung yakni untuk menginspirasi dunia dengan teknologi produk dan desain inovatif yang melengkapi kehidupan manusia dan berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial. Baiklah, berikut ini merupakan logo dari Samsung. Baiklah, selanjutnya D. Produk Samsung. Ada 3 jenis produk yang diproduksi oleh Samsung, yaitu yang pertama, elektronik konsumen terhadap 4 macam produk, yakni 1. Bisnis tampilan visual yang merupakan Smart TV. Yang kedua, bisnis peralatan digital yang terutama untuk inovasi rumah tangga yang dilengkapi dengan teknologi, premium, dan desain harmonis. Yang ketiga, bisnis solusi cetak yang menyediakan jawaban dari permasalahan percetakan yang berbasis teknologi kelas 1. Yang keempat, bisnis peralatan kesehatan dan media yang merupakan pengembangan peralatan baru dan canggih guna mempercepat dan memperakurat perawatan medis. Selanjutnya, nomor 2, TI dan komunikasi seluler. Terdapat 3 macam produk, yakni yang pertama, bisnis komunikasi seluler yang berfokus pada inovasi yang mudah dimengerti orang dan selalu berusaha meningkatkan nilai dan kepraktisan bagi konsumen. Yang kedua, bisnis jaringan yang menyediakan solusi dan infrastruktur untuk jaringan generasi masa depan dengan teknologi terbaik serta pengalaman sukses. Yang ketiga, bisnis pencitraan digital yang menyediakan kamera yang smart inovatif yang akan menentukan tren. Selanjutnya yang ketiga, solusi perangkat terhadap 3 macam produk solusi perangkat yakni 1. Bisnis yang membuat dunia data lebih mudah dengan memori yang canggih, ramah lingkungan, dan memiliki kinerja terbaik di dunia. Selanjutnya yang kedua, bisnis LSI atau sistem yang saat ini memimpin inovasi dalam perangkat elektronik yang kompetitif dan menjadi pelopor dari teknologi proses. Yang ketiga, bisnis LID yang merupakan keunggulan teknologi masa depan yang kontinu, ramah lingkungan, dan memimpin sumber cahaya pada industri LED. Selanjutnya adalah kesimpulan. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya, maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya.